Oke, selamat siang Bapak Ibu, rekan HR, dan seluruh peserta webinar. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara webinar Human Research Digital Transforming HR for Business Growth. Oke, supaya lebih jelas, saya informasikan terlebih dahulu agenda kita pada hari ini. Pertama, kita akan mulai dengan pembukaan dan perkenalan singkat. Lalu kedua, masuk ke pemaparan materi utama oleh Kang Tatang. Setelah itu kita lanjut ke sesi tanya jawab. Kemudian ada kuis interaktif nih berhadiah. Dan yang terakhir nanti kita tutup acara bersama. Oke, mungkin saya izin perkenalkan diri dulu. Saya Aulia Sekar dari PT Jidoka Sistem Indonesia yang hari ini bertugas sebagai moderator. Senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua di sesi yang sangat menarik ini. Oke, sebelum masuk ke acara utama, izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang company profile kami. Saya izin share screen ya. Oke. Sudah. Nama company kami yaitu PT Jidoka Sistem Indonesia. Didirikan pada tahun 2019, kami adalah official partner Odoo di Indonesia. Kami membantu perusahaan dalam implementasi dan pengembangan sistem ERP, dan kami juga telah dipercaya berbagai perusahaan dari skala UMKM hingga korporasi besar untuk mendukung transformasi digital dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis. Nah, ini adalah alamat kami. Kami ada di PP Urban Town, Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Jadi kalau misalnya mau main-main ke sini, boleh juga. Oke, ini adalah partner kami. Kami tidak hanya berpartner dengan Odoo, tapi juga kami berpartner dengan Amazon, Mitel, Wetscon, Arkana, dan Finpay. Ini adalah klien kami di berbagai industri. Dari industri manufacturing, ada ABC, Kasai, CKWI, dan yang lain-lain. Kemudian dari education, ada dari Tensai, Pythagoras, Educam, dan yang lain-lain. Kemudian di bidang service dan trading, ada Spectra Solusindo, Iconet, Panca Teknik, dan yang lain-lain. Seperti itu. Nah, sebelum masuk ke sesi utama, ada beberapa hal nih yang perlu diperhatikan. Mohon untuk tetap mute mikrofon selama pemaparan berlangsung. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom chat. Nanti saya akan bacakan ketika sesi tanya jawab. Jangan lupa ada sertifikat untuk peserta dan di akhir acara nanti ada kuis interaktif dengan hadiah yang menarik. Seperti itu. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke inti acaranya ya. Hari ini kita beruntung banget nih bisa mendengarkan materi dari seorang praktisi yang sudah berpengalaman di bidang ERP dan HR digital. Beliau adalah Kang Tatang, Project Manager di PT Jidoka Sistem Indonesia. Waktu pemaparan kurang lebih 30 menit. Setelah itu kita akan lanjut dengan sesi tanya jawab. Silahkan Kang Tatang. Oke. Nah, oke. Terima kasih banyak Mbak Aulia. Suara saya sudah masuk? Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan hadir dalam acara webinar kita ini. Jadi sebelum masuk ke acara, saya sedikit informasikan juga sebagai bagian dari visi dan misi dari PT Jidoka Sistem Indonesia, kita akan menyelenggarakan kegiatan rutin. Sebulan sekali kita akan melakukan webinar yang nanti topiknya akan beragam sesuai dengan tren yang sedang ada di masyarakat atau di dunia kerja, atau mungkin juga jika ada permintaan khusus dari rekan-rekan yang memang menginginkan pembahasan topik-topik tertentu, itu tinggal nanti
kontak dan hubungi kita, dan nanti kita siapkan jadi bisa kita jadikan dan atau kita jadwalkan untuk menjadi materi dalam sesi webinar kita. Oke, sebelum kita lanjut, izin ya, saya share screen dulu untuk materinya. Oh ya, sebelum lebih lanjut, mungkin rekan-rekan di sini ada yang kebetulan berprofesi sebagai HRD atau memang berkaitan bergelut di bidang HR. Sebentar. Sudah terlihat ya? Oke, kita lanjutkan hari ini. Kita akan membahas topik tentang HRIS Management. Jadi banyak rekan-rekan juga mungkin yang bertanya-tanya, atau mungkin rekan-rekan yang memang sudah bergelut di HRIS atau di dunia HR, Human Research. Kalau misalnya zaman dulu mah kita mengenalnya sebagai HRD, Human Research Development, bahwa ternyata perkembangan untuk bidang pekerjaan di HR ini cukup lumayan berkembang, karena berkaitan erat juga dengan perkembangan dunia kerja yang saat ini mungkin wacananya adalah semuanya sudah serba terdigitalisasi. Jadi memang bagi rekan-rekan yang memang bergelut di dunia HR, hal-hal yang penting diatensi atau diperhatikan, bahwa pengetahuan atau teknologi informasi yang berkaitan dengan dunia manajemen HR ini perlu atau sangat penting sekali untuk diketahui. Ya, jadi mungkin dari di awalnya mungkin bisa kita jelaskan bahwa HRIS itu bukan sekedar software. Orang mungkin mengenal sebagai HRIS ini hanya sebagai Human Research Information System, tapi ini lebih kepada bahwa HRIS ini adalah sebuah sistem yang memang mengintegrasikan semua proses. Jadi baik itu mulai dari proses recruitment sampai mungkin nanti kalau skemanya employee sebagai seorang karyawan itu nanti sampai ke proses pada saat dia keluar, itu hal-hal yang detailnya itu bisa termonitor, tercatat dengan jelas juga. Oke, kita jadi kita membayangkannya kalau tanpa digital, mungkin selama ini kalau yang masih manual, rekan-rekan mungkin masih bergulat menggunakan pencatatan manual, misal menggunakan Microsoft Excel. Nah, itu nanti biasanya ada kecenderungan untuk human error saat pencatatan, terutama misalkan ketika jumlah karyawannya udah agak cukup banyak, kemudian untuk mencatat jumlah lembur yang harus dibayar, misalkan jumlah pajak atau segala macam. Nah, itu lumayan agak cukup menyita waktu ketika semuanya harus dikerjakan manual. Nah, dengan adanya HRIS atau sistem manajemen human research yang digitalisasi, itu semuanya bisa mengurangi beban kerja dalam manajemen HRIS seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, di sini mungkin secara pengenalan awalnya bisa kita gambarkan bahwa Human Research Information System bisa dijelaskan sebagai sistem yang berbasiskan teknologi yang digunakan untuk mengelola data dan proses SDM secara terintegrasi. Kita bicara mungkin tentang data karyawan, kemudian juga absensi, cuti, payroll, kemudian juga jika di kemudian hari kita membutuhkan performance review untuk menilai kinerja karyawan, kemudian juga hal-hal lainnya, bahwa dengan HRIS perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi data mungkin yang paling penting, karena dari sana tim atau pihak manajemen bisa mengetahui berapa banyak sih sisa cuti karyawan, baik secara keseluruhan atau mungkin secara detail per karyawannya. Kemudian payroll juga per karyawan kita secara detail bisa mengetahui pencatatannya, apa yang mereka berhak dapatkan, itu mulai dari misalkan dari gaji pokok, tunjangan, sampai segala hal, termasuk mungkin lembur atau bonus, nah itu bisa tercatat dengan akurat.
Kemudian juga bisa menjadi sumber untuk pengambilan keputusan SDM secara real time, karena ini berkaitan juga dengan performance review yang memang biasanya dibutuhkan oleh pimpinan ketika mereka punya kebijakan karyawan yang memang memiliki kinerja baik, kemudian biasanya mereka memiliki kebijakan reward untuk memberikan penghargaan baik berupa kenaikan pangkat, promosi, atau mungkin kenaikan jabatan, atau kenaikan tunjangan, atau mungkin sekedar bonus. Kemudian terlepas dari itu semua, bahwa dengan menggunakan HRS ini ada banyak platform digital mungkin yang bisa dipergunakan. Di sini kita akan memperkenalkan Odoo, bahwa Odoo sebagai platform ERP, Enterprise Research Planning ini, yang memiliki lisensinya bersifat open source, karena nanti dijelaskan lebih jauh di slide selanjutnya. Kemudian secara aplikasi juga, kalau anak teknik yang teknis atau teknikal akan mengenal Odoo ini sebagai platform aplikasi yang modular, jadi bisa kita arahkan atau kita bangun, kita kembangkan, atau mungkin lebih mudah dipahaminya, disusun menjadi bentuk aplikasi yang kita inginkan. Jadi Odoo ini bisa kita arahkan, kita basicnya sesuai dengan basicnya, yaitu ERP yang siklusnya dari end to end itu benar-benar lengkap, atau kita hanya membutuhkan mungkin hanya modul untuk HRIS saja, atau mungkin hanya sebagai aplikasi untuk inventory saja, atau mungkin juga kita kalau mau bisa membuatnya menjadi sebagai aplikasi POS saja. Apapun itu, dengan Odoo karena fleksibilitasnya ini dan modular, kita bisa membangun aplikasi sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian juga Odoo dibangun seperti yang tadi dijelaskan, fleksibel dan juga user friendly. Jadi dibuat sedemikian rupa supaya user mudah untuk menggunakannya. Meskipun begitu, tetap saja ketika misalkan flow bisnisnya, kalau alur bisnis yang ingin kita implementasikan ke dalam Odoo sudah sangat kompleks, maka itu tetap akan membutuhkan tenaga ahli yang memang paham betul tentang cara menggunakan, cara mengembangkan atau menambahkan modul tertentu, kalau kita istilahnya custom modul, pada platform Odoo ini. Modul HR dalam Odoo memungkinkan perusahaan mengelola seluruh siklus kehidupan karyawan, mulai dari rekrutmen seperti yang kita awal, jadi nanti jenis atau bentuk rekrutmennya juga beragam. Ada yang memang kita bisa menggunakan portal, job portal yang disediakan oleh Odoo, atau kita memang menerima langsung lamaran via offline yang memang lamaran yang masuk langsung gitu, dan nanti kita tinggal input ke sistem. Jadi itu sangat fleksibel. Kemudian juga dari rekrutmen hingga offboarding. Offboarding ini kita juga memahami bahwa dalam siklus HRD atau Human Research, kalau SDM, saat karyawan misalnya ada yang skema keluarnya, ada yang pensiun, ada yang habis kontrak, atau misalnya ada yang resign. Nah, semuanya itu juga harus tercatat dengan baik, bahwa mereka saat selesai masa kerjanya, mereka akan memiliki hal-hal yang kita sebut sebagai hak. Contoh misalnya kalau di PHK mungkin ada pesangon segala macam, kemudian jika misalnya resign juga apa saja sih yang mereka dapatkan ketika resign, selain misalnya hanya selain paklaring, tapi juga apakah ada hal-hal lain yang berhak dia dapatkan, apakah misalnya ada bonus atau misalnya penghargaan masa kerja segala macam. Nah, itu tergantung dari kebijakan perusahaannya, dan itu bisa diimplementasikan dalam Odoo ini, dalam sistem HRS yang dibangun menggunakan Odoo. Jadi semuanya akan terkelola dengan baik dalam satu sistem yang terintegrasi. Kita lanjutkan. Untuk lebih memahaminya, mungkin secara singkat, HRIS itu hanyalah proses untuk mendigitalisasi proses human research. Kemudian dari sisi manfaatnya, bahwa dengan menggunakan HRIS sesuai dengan penjelasan di awal, bahwa dengan menggunakan HRIS kita akan mendapatkan efisiensi, kemudian juga akurasi data, baik mulai dari segala macam hal yang memang kita butuhkan untuk pencatatan karyawan. Kemudian juga pelaporan cepat, jadi kita bisa mengetahui bahwa board of director-nya atau misalnya orang-orang yang berkepentingan, stakeholder kita, bos-bos kita, itu
untuk mengetahui laporan kinerja karyawan apapun itu, bisa langsung kita suguhkan laporannya dalam format dashboard di aplikasi yang nanti bisa terlihat bahwa semisal seberapa banyak, seberapa besar misalkan turnover-nya, berapa banyak sih karyawan yang mengambil cuti atau apapun itu yang diinginkan oleh pimpinan, maka laporannya bisa kita berikan secara cepat. Dan juga ada istilah compliance. Jadi bisa sedikit kita simpulkan di awal bahwa Odoo dengan menggunakan Odoo ini bisa menjadi solusi ERP yang terbuka, mudah dikustomisasi, cocok untuk UMKM hingga korporasi. Nah, kemudian integrasi HR dengan modul lain juga bahwa di Odoo ini selain modul HR kita juga bisa mengintegrasikan, mengkoneksikan, menyambungkan modul HR ini dengan payroll, kemudian juga dengan modul attendance, kehadiran, absensi, kemudian juga dengan project. Project ini jadi nanti akan membahas pekerjaan apa sih yang dikerjakan oleh karyawan-karyawan yang kita miliki, dan nantinya pun bisa disambungkan sampai ke siklus terakhirnya biasanya ke sisi accounting, ke finance. Jadi untuk laporan pembayaran, laporan apapun itu, cost operasional yang terkait dengan human resource, semua nanti bisa dipantau atau dimonitor menjadi hasil akhirnya bermuara di finance dan accounting. Oke, kita lanjutkan. Mungkin ini sedikit intermezzo tentang saya. Jadi mungkin kalau yang belum kenal, nama lengkapnya itu Tatang Iwan Suryana, dikenal atau nickname yang orang mengenal saya itu Kang Tatang. Jabatan saya sekarang sebagai project manager di Jidoka Sistem Indonesia, jadi saya memiliki tanggung jawab untuk mengatur, memanage project-project yang dikerjakan oleh Jidoka Sistem Indonesia. Bagi rekan-rekan yang ingin menghubungi atau ingin bersilaturahmi, bisa mengirim email ke tatang@jidokasystem.id. Oke, saya memang sedikit narsis. Kita lanjutkan. Ini goals training, tapi mungkin lebih ini bahwa goals dari webinar sekarang, bahwa rekan-rekan saya harapkan bahwa dengan webinar yang singkat ini bisa dalam tanda kutip memahami sedikit konsep dasar HRS dan manfaatnya. Kemudian juga nantinya bisa mengenal fitur-fitur HR di Odoo bagi yang memang belum paham atau misalnya yang memang belum kenal dengan Odoo, jadi bisa berkenalan dan mungkin mengenal fitur-fitur HR yang ada di Odoo. Kemudian juga mampu mengimplementasikan proses HR dasar ya, basicnya di Odoo. Jadi nanti mungkin sedikit kita berikan teasernya, gambarannya di Odoo itu seperti apa. Nanti rekan-rekan bisa mempraktekannya langsung juga. Kemudian juga harapannya bahwa rekan-rekan juga bisa meningkatkan keterampilan teknis melalui praktek langsung ya. Jadi kalau tidak hanya sekedar mengikuti webinarnya saja, tapi nanti selepas ini bisa secara mandiri melakukan praktek langsung. Jadi di kemudian hari ketika masuk ke bidang HR atau misalnya memang dihadapkan dengan keharusan untuk bulat di bidang HR, siap mengadopsi Odoo sebagai solusi HR digital di tempat kerjanya. Kita lanjutkan. Agenda hari ini mungkin tadi sudah dibahas sebagai besar secara gambaran besarnya oleh Mbak Aul, tapi sekarang mungkin kita hanya ada di pembukaan, perkenalan, dan presentasi materi dan ilustrasi kasus saja. Untuk sesi 2 mungkin ini kita skip, karena nantinya sesi 2 ini hanya ada diskusi dan penutup. Show-off-nya mungkin ada sedikit nanti untuk kita tunjukkan di Odoo itu seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke konsep dasar HRS, bahwa di siklus HR seperti yang kita ketahui, atau mungkin rekan-rekan yang kebetulan baru tahu tentang HR, bahwa siklusnya itu adalah di awal ini kita akan melakukan atau ada proses rekrutmen. Rekrutmen ini beberapa perusahaan mungkin memiliki kebijakan yang berbeda. Ada yang cara untuk open job position-nya ini ada yang langsung. Kalau zaman dulu mungkin mempromosikan atau memposting lowongan kerjanya ini menggunakan
mass media. Kalau zaman dulu kan menggunakan radio atau surat kabar atau majalah. Kalau di era sekarang, era teknologi informasi sekarang, kita menggunakannya, ada yang menggunakan job portal seperti mungkin di Glints, kemudian juga mungkin ada yang di LinkedIn, ada juga yang beberapa job portal yang besar lainnya. Ada juga yang memang misalkan mandiri membuat halaman job portal sendiri di situs resmi perusahaan sendiri, atau ada juga yang memang mengiklankannya di sosial media, seperti kalau misalnya rekan-rekan banyak lihat kalau sedang scroll, biasanya suka muncul juga lowongan-lowongan kerja yang suka ada di sosial media. Kalau kita buka-buka karena suka muncul banyak lowongan kerja yang kemudian dari proses rekrutmen ini, kita nanti ada proses lanjutan yaitu onboarding. Jadi pada saat setelah masuk lowongan kerja yang diterima oleh perusahaan, kemudian melewati proses rekrutmen, katakanlah sudah diterima dan menerima offering letter dari perusahaan. Nah, biasanya akan ada proses sebelum mereka masuk resmi sebagai untuk bekerja, akan melalui proses onboarding dimulai dengan menandatangani kontrak kerja. Kemudian juga nanti untuk beberapa perusahaan juga ada skema trainingnya terlebih dahulu, terutama juga jika memang karyawan-karyawannya yang karyawan staf biasa, ada proses untuk trainingnya terlebih dahulu. Itu kemudian jika mereka sudah selesai dari proses onboarding ini juga biasanya dilengkapi apakah mereka misalnya penyerahan beberapa aset perusahaan yang memang untuk dipergunakan oleh karyawan tersebut. Misalkan kalau rekan-rekan kerja di bidang IT mungkin akan mendapatkan inventaris laptop misalnya, atau perangkat kerja lainnya yang memang berhubungan dengan bidang kerjanya, termasuk juga mungkin seragam dan segala macam. Nah, setelah selesai proses onboarding melalui proses tanda tangan kontrak segala macam sudah selesai, masuk melalui probation juga, nanti masuk ke baru resmi masuk ke sistem di manajemen karyawan ini. Jadi pada saat setelah masuk menjadi karyawan pun, di-manage sebagai karyawan, nanti di kemudian hari pun akan ada proses juga bagi beberapa perusahaan, ada proses pengembangan terhadap karyawan-karyawannya. Jadi ada pelatihan khusus yang untuk meningkatkan. Jadi kalau semisal kita bicara di ranah PNS atau misalkan BUMN, itu biasanya nanti ada pendidikan khusus, ada Diksus, ada Dikjur, pendidikan kejuruan segala macam, yang pada intinya untuk meningkatkan kemampuan karyawan tersebut sehingga secara skill set akan lebih meningkat, bisa lebih sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh perusahaan, dan juga sebagai bekal bagi si karyawan tersebut untuk mengembangkan karir. Jadi bagi perusahaan yang memang memberikan opsi untuk pengembangan karir, biasanya mereka akan memberikan pelatihan-pelatihan khusus sehingga nanti si karyawan ini siap mulai dari karyawan biasa sampai nanti di kemudian hari mereka menjadi seorang manajer atau menjadi pimpinan, itu akan melalui banyak beberapa tahapan pengembangan. Nah, selesai itu untuk yang umum, mungkin di kemudian hari setelah mereka melewati masa produktif, masa kerjanya sudah usai, masuk ke masa pensiun, nah ini masuk nanti ada masa offboarding-nya, ada proses offboarding-nya. Jadi di sini nanti ada pencatatan penonaktifan karyawan tersebut, semua harus tercatat sehingga sistem tidak akan lagi menghitung atau tidak akan lagi mencatat semua detail atau aktivitas hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan si karyawan tersebut. Di secara siklus sederhananya bisa kita gambarkan ada 5 tahapan, mulai dari rekrutmen, onboarding, manajemen karyawannya, proses atau dia sudah menjadi karyawannya, kemudian ada tahapan pengembangannya, dan terakhir offboarding. Nah, kemudian untuk proses HRIS itu sendiri, kita mengenal ada yang proses manual dan proses yang menggunakan sistem HRIS ini sendiri. Jadi proses manual itu, ya kalau kita bicara perusahaan kecil, mungkin cukup datang, melamar pekerjaan, nanti ditanya tahu lowongannya dari siapa, kemudian diinterview langsung, karena mungkin biasanya perusahaan kecil ini
cukup langsung bosnya sendiri biasanya langsung menginterview, melihat dari potensi si calon karyawan, kemudian juga dari CV yang dia bawa, ada kesiapan atau kesanggupan dia untuk bekerja. Nah, kalau misalnya udah oke, itu biasanya langsung diterima, rekrut langsung jadi statusnya langsung jadi karyawan. Nah, dengan proses HRS ini, beberapa hal bisa diwakili menggunakan sistem. Jadi untuk CV mungkin calon karyawan cukup nanti tinggal apply, tinggal kirim via email, kemudian nanti terkumpul bagian rekrutmen, tinggal ngecek satu-satu, tinggal mana filtering, mana yang memang memenuhi syarat, dan kemudian dari situ nanti yang terfilter baru akan dilanjutkan ke proses untuk interview. Nah, dari proses itu semua dengan menggunakan HRS ini, karena sistem terintegrasi, data-data mungkin akan tersimpan lebih baik, tidak tercecer, mungkin jadi kemudian juga dari sisi recruiter ini, misalkan dari manajemen rekrutmen ini, manajemennya atau manajernya bisa menunjuk siapa aja nih yang bisa menghandle, jadi bisa punya beberapa tim yang nanti untuk mengurus proses interview, untuk filtering karyawan sampai ke proses sebelum onboard ini, sampai mana yang sudah lolos proses interview, karena proses interviewnya pun mungkin nanti ada beberapa tahap yang memang ada yang interview formal seperti biasa yang memang interview verbal biasa, kemudian juga ada yang nanti biasanya ada tambahannya dengan yang tes skill untuk skolastiknya, kemudian juga biasanya ada tambahan juga untuk tes psikologi. Bagi di beberapa perusahaan mungkin ada yang menerapkan itu. Mungkin di perusahaan-perusahaan standar hanya cukup di interview biasa, kemudian juga dilanjutkan hanya dengan pola tes saja. Nah, dengan menggunakan Odoo itu bisa terfasilitasi juga bahwa kita bisa menyiapkan untuk proses tesnya ini atau interviewnya juga. Kalau misalnya kita nggak mau ribet, kita bisa menggunakan modul di Odoo yang misalkan menggunakan modul survei, jadi calon karyawan tinggal mengisi, dan nanti dari hasilnya itu mana yang memiliki nilai yang sudah kita tentukan, itu yang bisa kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Kita lanjutkan untuk komponen utamanya, bahwa dalam konsep dasar HRS ini, bahwa kita mengenal ada yang namanya database karyawan, kemudian juga kita juga mengenal ada modul absensi dan cuti, kemudian juga kita ada modul payroll, komponen payrollnya, ada performance management, ini ke appraisal nantinya, kemudian juga ada pelatihan dan pengembangan. Ini nanti komponen-komponennya mungkin bisa terlihat kalau sudah kita cek di aplikasi, tapi gambaran besarnya adalah bahwa komponen utama HRIS ini adalah kita memiliki database karyawan yang tersentralisasi, jadi kapanpun atau misalnya data karyawan yang sudah lama, kita tidak harus mencari kalau dulu kan di lemari arsip, kalau sekarang kan udah tinggal buka, tinggal cari, search di sistem, maka nanti datanya bisa muncul. Pun sama dengan absensi dan cuti, kalau zaman dulu mungkin harus lihat buku, atau misalnya sedikit modern membuka aplikasi Excel untuk melihat si A ini berapa sih sisa cutinya, berapa banyak absennya, apakah bagus tidaknya. Nah, itu harus melihat dari data yang sudah diinput ke komputer, baru bisa disuguhkan sebagai laporan. Tapi dengan menggunakan HRIS, itu semua udah tinggal kita cari berdasarkan yang kita butuhkan, maka data akan muncul semua secara real time dan akurat. Kemudian juga sama pun dengan payroll, komponen payroll juga akan dipermudah, jadi pencatatan payroll ini akan sesuai dengan, karena secara perhitungan dibantu oleh komputer, oleh sistem, jadi meminimalisir salah hitung. Nah, di komponen untuk performance management, jadi dari semua yang yang ada data di sistem, kita bisa melihat, bisa menilai sejauh mana atau kinerja karyawan ini sudah sebagus apa atau seburuk apa yang nantinya bisa menjadi bahan untuk pengambilan keputusan tim manajemen. Pun sama dengan pelatihan dan pengembangan ini nantinya pun metodologi untuk pelatihan dan pengembangannya seperti apa, nah itu nanti tinggal disesuaikan dengan mana yang bisa difasilitasi oleh sistem atau mana yang hanya sekedar nanti dijadwalkan oleh sistem.
Tapi yang pasti bahwa semuanya secara jadwal atau penjadwalannya bisa tercatat di sistem, jadi kita bisa tahu nih mana karyawan yang sudah melalui atau sudah mendapatkan pelatihan dan mana yang belum. Kita lanjutkan. Oke, kita masuk ke pengenalan ke Odoo-nya, bahwa Odoo sebagai platform HRIS, sebagai aplikasi HRIS itu seperti apa. Jadi dari istilah platformnya itu, bahwa Odoo ini sebetulnya memiliki dua lisensi. Digadang-gadang sebagai aplikasi yang open source atau sumber kodenya terbuka, dan ini biasanya terfasilitasi oleh Odoo yang community edition. Jadi kenapa disebut terbuka? Jadi rekan-rekan semua bisa download aplikasinya dan melihat kodenya semua. Berbeda mungkin dengan SAP atau misalkan Microsoft Dynamics, sumber kode utamanya biasanya kita, karena mereka sifatnya berbayar atau proprietary, kita tidak bisa membuka atau mengetahui kode dasarnya seperti apa. Berbeda dengan Odoo, bahwa kita bisa membuka semua dan kita bisa mengcustom aplikasi Odoo-nya ini sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, yang satu lagi ada yang Odoo berlisensi, yaitu yang Odoo untuk Enterprise Edition. Jadi dikhususkan untuk Odoo yang memang untuk menggunakannya harus menggunakan atau kita membayar lisensi, dan lisensinya dihitung per user, bukan per aplikasinya. Penggunaannya itu dihitung nanti per user, berapa banyak usernya, jadi beban lisensinya per user tinggal dikalikan jumlah usernya. Nah, ini kelebihannya adalah ada banyak fitur-fitur tambahan yang tidak ada di Community Edition. Contoh misalnya untuk accounting, kemudian juga mungkin untuk jika di project management itu, kalau yang Community Edition kita tidak memiliki, namanya ada Gantt chart. Nah, kalau di Enterprise Edition itu disediakan secara ada gitu, disediakan. Kemudian Odoo ini merupakan sebuah basicnya itu adalah sebuah aplikasi ERP yang modular ya. Jadi modular itu istilahnya bagian atau bukan bagian apa ya, elemen atau komponen mana yang kita ingin pergunakan atau yang tidak kita pergunakan bisa kita aktifkan atau nonaktifkan. Nah, itu mungkin nanti pada saat saya tunjukkan mungkin akan sedikit lebih lebih mudah memahaminya. Nah, kemudian secara platform juga, bahwa Odoo ini bisa di deploy atau diinstal di lokal server kita, kalau misalnya kita hanya menggunakannya sebagai aplikasi internal, atau kita menginstal di cloud, on-premise. On-premise ini cloud-nya yang berbasiskan virtual machine. Itu tergantung dari skema perusahaan kita. Maksudnya, kalau misalnya kita perusahaan besar dan ingin aplikasinya, bahwa sistem ini terintegrasi sampai ke kantor cabang, atau kita memiliki karyawan yang misalnya memang di luar kantor, dan kita memang ingin bisa mengakses aplikasinya secara publik di internet, maka kita menggunakan metodologinya adalah menginstal Odoo ini di cloud, atau intinya di server cloud atau di server on-premise, tergantung pilihan kita nantinya. Jadi Odoo sendiri pun menyediakan ada satu cloud server sendiri, itu di odoo.sa. Kita lanjutkan ke arsitekturnya, bahwa di arsitektur untuk HRIS ini, kita akan mengaktifkan nantinya, atau ya, modul yang akan dipergunakan di dalam Odoo-nya itu adalah modul employees, kemudian juga ada recruitment-nya, ada attendance untuk kehadirannya, untuk absensi, kemudian ada leaves untuk cuti, izin, dan ada payroll juga yang untuk penggajian karyawan, appraisal ini berhubungan dengan untuk performance penilaian ya, untuk penilaian kinerja karyawan. Kemudian ada expense ini lebih kepada kos-kos di luar di luar kos operasional rutin. Jadi contoh misalnya untuk SPJ, untuk pembayaran lembur, atau misalnya reimbursement jika kebijakannya karyawan sakit bisa di reimburse. Nah, ini nanti masuknya ke expense. Nah, kita lanjutkan keunggulannya, kenapa sih harus menggunakan Odoo. Pertama, yang pasti bagi kita yang terbiasa atau mungkin pernah membangun aplikasi sebelumnya tanpa menggunakan Odoo, kita akan tahu persis bahwa beberapa kesulitan kita itu adalah mengintegrasikan antar modul yang kita bangun terus. Ini pengalaman misalkan dulu jika kita membangun dari nol, bahwa kemudian dari modul A ke modul B, sampai bisa kalau di Odoo ini dari modul-modul di atas ini,
ketika harus terintegrasi dengan akunting, kemudian juga misalnya di kemudian hari kita harus terintegrasi juga dengan modul proyek, ini biasanya agak kesulitan. Nah, di Odoo sendiri ini menjadi keunggulan karena semuanya sudah ada. Semuanya dari awal sampai akhir sudah base-nya itu sudah terintegrasi, tinggal kitanya saja yang mana ketika kita aktifkan atau tidaknya. Jadi hanya pembedanya adalah pada saat kita menggunakannya atau tidak, tapi secara umumnya bahwa Odoo dari awal sampai akhir semua sudah terintegrasi, semua modul itu. Kemudian antar mukanya juga cukup intuitif, modern, jadi memudahkan user untuk menggunakannya. Kemudian juga customizable dan scalable-nya ini yang penting bahwa pada saat kita menemukan modul yang ada di Odoo ini belum sesuai atau misalnya ada di flow bisnis kita yang ternyata belum terlihat terfasilitasi di modul yang ada di Odoo, maka kita bisa mengkustomisasinya. Kita bisa membuatnya sendiri, mengembangkan sendiri, dan mengintegrasikannya. Ini istilahnya kita sebut sebagai custom modul. Kemudian scalable-nya ini bahwa kita bisa menggunakan Odoo di tahap, misalkan bagi bisnis kita katakanlah di tahap middle, sekarang SMA itu misalnya small, middle, enterprise itu di level UMKM kita masuk menggunakan Odoo, dan kemudian ketika kita berkembang pesat dan membutuhkan segala hal yang mungkin lebih kompleks, Odoo sendiri sudah siap. Nah, jadi yang nantinya ketika kita tiba-tiba memiliki banyak divisi atau departemen kerja, atau kita misalnya jadi memiliki banyak anak perusahaan, atau misalnya kita punya banyak cabang, Odoo sudah siap untuk itu semua. Nah, terakhir keunggulannya adalah bahwa support komunitas dan enterprise. Jadi kalau misalnya kita di sisi UMKM dengan budget terbatas, kita bisa bergabung di banyak komunitas Odoo untuk mendapatkan banyak solusi atau misalnya tips-tips cara menggunakan Odoo atau misalnya mengembangkan Odoo-nya. Dan jika kita memang budgetnya cukup, kita bisa menggunakan support langsung dari Odoo-nya yang jadi masuk di support enterprise ini. Jadi cukup lengkap apa yang ditawarkan oleh Odoo. Kita lanjutkan. Ini ada ilustrasi kasus, misalkan kasus yang sering terjadi di perusahaan, katakanlah perusahaan yang baru mulai, baru berkembang. Biasanya memiliki latar belakangnya adalah human resource-nya atau SDM HRD-nya ini dilakukan secara manual, kemudian data yang ada biasanya tersebar, kemudian juga payroll-nya biasanya lambat, jadi akan sering dikomplain oleh karyawan karena keterlambatan penggajian. Kenapa bisa terlambat? Karena biasanya proses perhitungannya masih belum selesai. Nah, ujung-ujungnya biasanya manajemen akan melakukan penggajian di depan, perhitungannya baru belakangan. Nah, ketika ada ketidaksesuaian angka penggajian yang diberikan dengan hasil perhitungan, itu biasanya nanti baru di-adjust di belakang. Jadi ada yang kalau ada yang kurang, nanti ada penambahannya itu baru diberikan belakangan. Jika ada yang kelebihan dibayarkan, maka nanti potongannya baru dimasukkan di penggajian berikutnya. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka ketika kita ingin melakukan perbaikan, kita mulai melakukan digitalisasi. Ada yang mulai menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang untuk membantu mereka. Nah, cuman biasanya yang ada di luar itu aplikasinya terpisah. Jadi ada yang aplikasi absensi terpisah, kemudian aplikasi untuk payroll-nya terpisah, aplikasi misalnya untuk recruitment employee juga terpisah. Nah, ini biasanya akan juga menyulitkan tim manajemen karena data-datanya tersebar di banyak tempat. Ini sama juga ketika misalnya proses data manual yang tersimpan dan di kemudian hari manajemen ada yang staff yang berurusan dengan HR ini ada yang resign atau misalnya dipromosikan, ini biasanya akan menjadi kendala juga. Kenapa? Karena penerusnya akan agak kesulitan untuk mengumpulkan data atau menggunakan data yang ada. Nah, itulah kenapa menggunakan HRIS, tujuannya adalah untuk mengotomatisasi proses HR, sehingga apapun yang terjadi, data tetap ada di sistem. Nah, lalu kemudian bagaimana untuk proses implementasinya? Biasanya, sekecil apapun pada saat kita mau mengimplementasikan sistem,
mau HRIS atau apapun itu, maka kita akan menganalisa dulu kebutuhannya. Apa saja yang akan kita butuhkan kalau pada saat kita sudah mengetahui misalnya tujuannya untuk proses otomatisasi HR, kita akan melakukan analisa kebutuhannya, akan kita catat modul-modul kita butuhkan apa, barulah nanti kita akan setup. Kita instalasi Odoo-nya, kemudian migrasi data karyawannya, jadi dari apakah itu data dari data manual atau misalnya data dari Excel segala macam. Nah, enaknya ketika migrasi data ke Odoo, Odoo menyiapkan atau memiliki fitur untuk import data. Jadi nanti datanya tinggal kita susun sesuai format yang nanti diberikan oleh Odoo, kita susun semua datanya, nanti kita tinggal import. Jadi sebanyak apapun kita tinggal import, tidak harus input satu persatu untuk data karyawan. Nah, selesai kita migrasi data karyawan, semua sudah siap, baru kita akan melakukan pelatihan terhadap usernya. Jadi sistem sebagus apapun, kalau usernya tidak bisa menggunakannya, itu nantinya tetap akan berantakan. Selesai itu semua, sudah kita anggap melalui semua tes sudah kita lewati, training juga sudah kita berikan. Nah, itu barulah kita pergunakan, atau istilahnya kita go live gitu kan. Jadi benar-benar kita pergunakan si aplikasi HRIS Odoo-nya ini, dan kita lanjutkan untuk monitoringnya. Jadi karena terkadang meskipun sudah kita training atau misalnya sudah kita setting dengan konfigurasinya dengan baik, tetap saja biasanya di kemudian hari ada, apakah itu ada human error atau ada hal-hal yang terlewat pada saat konfigurasi. Nah, disitulah pentingnya bahwa tetap ada yang perlu kita monitoring saat implementasinya untuk memperbaikinya jika ditemukan ketidaksesuaian. Nah, hasilnya dari implementasi ini biasanya kita bisa mendapatkan hasil bahwa waktu proses untuk human research ini bisa berkurang sampai 60%, jadi lebih efisien. Yang tadinya mungkin untuk hanya sekedar recruitment atau menghitung payroll bisa berminggu-minggu, semuanya bisa berkurang hanya dalam beberapa hari saja. Dan data juga lebih akurat karena semuanya terhitung secara otomatis di sistem. Dan kita bisa meyakinkan bahwa kepuasan karyawan meningkat. Kenapa? Karena tidak ada lagi payroll yang terlambat. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, sambil berjalan mungkin rekan-rekan ketika di setiap slide ada pertanyaan, tinggal dicatat terlebih dahulu atau di kolom komentar, kolom chat, sambil disebutkan mungkin di bagian apa nanti yang untuk pertanyaan. Jadi nanti tinggal kita bahas. Kita lanjutkan untuk fitur Odoo HRIS ini. Jadi ada requirement, employee, attendance, time off, kemudian juga ada payroll, appraisal, dan offboarding. Jadi penjelasannya ada di sini semua. Tidak terlalu banyak saya jelaskan di sini, karena sebagian besar tadi udah sedikit banyak dijelaskan di depan. Jadi untuk rekrutmen ini kita akan melakukan perekrutan lebih cepat, jadi pemantauan juga lebih diharapkan menjadikan lebih mudah gitu. Kemudian dari sisi pengelolaan karyawan ada di satu tempat, jadi kita mudah untuk melakukan pengecekannya. Kemudian di sisi attendance untuk absensi juga kita bisa memantau secara secara lebih akurat dan lebih laporannya juga lebih otomatis gitu. Jadi lebih enak lah untuk ini. Kalau di sini mungkin disebutnya sebagai proses absensinya lebih simpel. Kemudian untuk melakukan pengelolaan cuti juga kita bisa cek lebih jadi kita bisa mengetahui si A, si B ini pada saat mau approve cutinya ini udah ketahuan dia masih punya jatah cutinya atau tidak. Itu nanti sudah ada langsung datanya terlihat. Sama pun untuk payroll, nanti jadi penghitungan gajinya secara otomatis, jadi kita nggak usah pusing karena setup-nya, biasanya yang pusing di awal untuk setup-nya. Kalau sudah berjalan, nanti itu sudah otomatis semua. Appraisalnya itu jadi evaluasi kinerjanya lebih objektif sesuai dengan kehadirannya, absensinya, kemudian juga dari goalnya berapa dari kalau skemanya lebih kompleks ya, sampai kita misalnya nanti menentukan KPI atau berdasarkan dari timesheet yang diberikan kepada karyawan, kita bisa menghitung bahwa seberapa besar sih goal-goal yang diberikan oleh manajemen kepada karyawan ini bisa tercapai atau tidak. Kemudian juga offboarding, jadi proses keluar karyawan lebih rapi dan terkontrol. Jadi nggak ada yang tiba-tiba ngilang. Kemudian juga kita, atau misalnya ada yang resign dan kita lupa mengambil kembali aset perusahaan sehingga terbawa oleh
karyawan yang resign. Kita lanjut. Nah, ini jadi hanya sebatas pengenalan aja. Itu employee management itu bahwa nanti di modul employee management ini ada memuat data lengkap karyawan. Kemudian juga bisa kita sematkan juga bahwa bisa dilengkapi dengan data kontrak, dokumen, tanggungan. Karena pada saat ketika perusahaan sudah kompleks atau misalnya bidang kerjanya perusahaan ini adalah berhubungan dengan misalnya outsourcing, satu karyawan ini bisa memiliki banyak kontrak jika skema kontrak kerjanya per project misalnya. Jadi dia di-hire untuk satu project, kemudian di project selanjutnya dia di-hire orang, maka akan banyak kontrak. Dan kemudian juga bisa jadi ada, kalau kita istilahnya untuk adjustment kontrak ini, ada yang saya lupa namanya. Jadi ada kontrak yang ketika di pertengahan kontrak, ketika dia tiba-tiba misalnya ada yang pindah project berdasarkan permintaan khusus, nah, sehingga kontrak yang awalnya ini misalnya dianggap selesai, meskipun baru setengah jalan, kemudian dia membuat kontrak baru. Nah, itu semua datanya nanti ada lengkap, sehingga di kemudian hari, pada saat kita menginginkan data lengkap tentang si karyawan ini terkait juga dengan kontrak yang sudah dia kerjakan dan berdasarkan proyek apa saja, itu semua bisa kita cek, bisa kita lihat langsung semua. Jadi bisa secara lengkap, semuanya bisa terdata, tersimpan datanya dengan lengkap. Kemudian juga kita bisa mengatur ini normal mungkin secara hierarki jabatannya seperti apa. Dan kemudian kalau perusahaan sudah sangat kompleks juga, kita setiap departemen, setiap divisi, bahkan mungkin setiap anak perusahaan, setiap cabang itu akan memiliki hierarki yang mungkin mirip. Dan ini yang harus kita bisa menandakan bahwa si A ini manajer operasional di mana, manajer sales di mana, manajer IT di mana. Gitu. Karena ketika itu tidak tersematkan atau hierarkinya tidak terlihat dengan jelas, maka biasanya itu akan menjadi chaos pada saat nanti penghitungan, terutama perhitungan di sisi payroll atau juga dari sisi pelaporan, karena apa yang dikerjakan si A, jika tidak hanya berdasarkan jabatannya saja, itu kan bisa bentrok dengan manajer IT A, manajer IT di perusahaan B, misalnya di anak cabang yang B, itu kita kan harus mengetahui apa prestasinya apa atau kekurangannya di sini apa. Nah, jangan sampai dia bentrok atau tergabung gitu datanya. Harus terpisah semua. Nah, ini di sini pentingnya nanti ada hierarki jabatan. Kita lanjutkan untuk skema rekrutmen. Mungkin untuk pembahasan di modul rekrutmennya ini nanti apa aja sih di modul rekrutmen ini yang dilakukan. Jadi biasanya ada yang umumnya kita job posting, buka lowongan, apapun itu ceritanya, apa kita job postingnya ke sosial media, ke job portal, atau di website kita, atau juga mungkin kalau zaman dulu ada yang sampai tempel fotokopian di BLK, misalnya di Belajar Tenaga Kerjaan itu kan biasanya suka ada tuh, ada papan pengumuman yang ada banyak juga perusahaan-perusahaan yang misalnya menempelkan lowongan gitu, atau kalau tidak biasanya di papan pengumuman kampus-kampus bagi mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir yang biasanya udah tinggal tunggu wisuda, biasanya suka diberikan kesempatan untuk bisa melamar ke perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, kemudian nanti setelah job posting, hasilnya masuk ke manajemen kandidat. Jadi kandidat yang masuk kita manage, kita filter, kita lanjutkannya nanti ke seleksi. Jadi di filter dari hasil pengelompokan di sini, hasil pengumpulan di sini, kita seleksi. Nanti setelah yang terfilter dan yang sudah oke, kita lanjutkan nanti masuk ke jadwal interview. Jadi nanti kalau udah jadwal interviewnya sudah oke, nanti baru nih masuk sini harusnya dengan boarding secara otomatis. Jadi sesuai dengan yang kita setting, kita konfigurasi untuk job positionnya apa, pada saat sudah terseleksi dari sekian banyak, mungkin dari puluhan, ratusan mungkin atau ribuan pelamar, sedangkan kita misalkan hanya butuh 5 orang, nah, nanti hanya 5 orang yang memang terseleksi dengan baik baru bisa on board
secara otomatis. Ini untuk modul recruitment. Kita lanjutkan untuk modul attendance dan timesheet-nya. Jadi di attendance ini ada manajemen untuk absensi. Absensi normalnya itu mungkin kan kita biasanya datang, ada yang menggunakan fingerprint, ada yang hanya cukup kalau zaman dulu masih pakai, saya masih ingat dulu masih pakai yang kertas absen yang nanti dimasukin ke mesinnya, yang terus nanti dibolong-bolong gitu. Nah kalau sekarang kan ada yang tapping pakai kartu lupa ini. Kemudian juga ada yang menggunakan skema barcode. Di Odo disediakan juga. Jadi nanti di Odo itu terfasilitasi bisa terkoneksi ke mesin absensi. Kemudian juga defaultnya disediakan kios yang nanti di satu layar nanti tinggal ditampilkan layar absensi yang nanti karyawan masuk, tinggal scan barcode-nya, tinggal masukkan otomatis nanti bisa langsung tercatat untuk absensi dia. Kemudian juga nanti selain dari sisi absensi, ada juga manajemen untuk integrasi jadwal kerja. Jadi kenapa ada integrasi jadwal kerja? Kalau misalnya karyawan biasa kan cukup datang, absen, bekerja, selesai, pulang. Nah, untuk integrasi jadwal kerja ini biasanya berhubungan dengan bidang kerja yang khusus. Contoh misalkan kalau kita bicara janitor atau misalnya cleaning service, biasanya mereka ada jadwal atau teknisi yang nanti dalam satu hari bekerjanya itu tidak di tempat tapi di banyak tempat. Ini yang nanti ada penjadwalan kerjanya. Jadi ada schedule-nya bahwa hari ini jam sekian, misalnya jam 8 sampai jam 9 visit ke lokasi kerjanya di mana untuk pengecekan, kemudian nanti setelah itu harus berkunjung misalnya ke perusahaan klien di mana untuk memperbaiki apa. Kemudian juga misalkan kalau misalkan konteksnya ke layanan internet, misalkan nanti menghubungi atau mengunjungi lagi, visit lagi kemana, nah itu nanti disesuaikan dengan bidang kerjanya. Jadi ketika dia membutuhkan jadwal kerja, nanti dibuatkan ada jadwal kerjanya, dan nanti itu bisa diintegrasikan ke sistem. Kemudian juga nanti dari semua hasil manajemen ini bisa kita lihat sebagai laporan kehadiran. Nah, tidak lupa juga jika kita mengaktifkan aplikasi mobile-nya untuk yang di Odo Enterprise itu disediakan, atau misalnya jika kita mengembangkan sendiri, ya kemudian diintegrasikan, bahwa absensi pun bisa dilakukan menggunakan aplikasi mobile-nya. Ini biasanya untuk memfasilitasi karyawan yang WFH atau memang dinasnya di luar. Jadi mereka nanti tinggal absennya ada yang hanya sebatas absensi cuman absen, klik biasa dan nanti catat geolocation mereka, atau ada yang mengharuskan juga misalkan menggunakan foto selfie untuk menunjukkan keberadaan si karyawan ada di mana sesuai tidaknya gitu dengan tempat yang dia laporkan absen. Nah, itu semua nanti bisa dikembangkan dan bisa terfasilitasi di Odo. Kita lanjutkan untuk modul leave manajemennya. Jadi seperti biasa kalau di dunia HR kita pasti bergelut dengan hal-hal yang berhubungan dengan cuti. Nah, di Odo kita bisa setup semua jenis cuti yang mungkin secara regulasi sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi mulai dari cuti biasa, cuti tahunan, tergantung perusahaan juga, normalnya mungkin ada yang 12 hari kerja, cuti paid cutinya, kemudian juga ada juga jatah cuti sakitnya, kemudian juga mungkin ada kalau misalkan untuk ibu-ibu hamil ada cuti hamil, kemudian juga ada cuti lainnya yang memang sesuai dengan kriteria yang diinginkan, itu nanti bisa di setup, bisa dimasukkan semua dalam sistem. Dan nantinya pada saat karyawan melakukan pengajuan cuti, misalkan kalau untuk cuti biasa, dia sistem akan otomatis melihat bahwa berapa banyak lagi sih sisa cuti yang dia miliki
fasilitasi tidak dengan jumlah cuti yang ingin diajukan oleh karyawan. Jadi kalau dia misalnya memang belum pernah mengambil cuti, dia bisa langsung dan nanti bisa pada saat sudah oke dari sistem masuk nanti tinggal di-approve oleh pimpinannya. Jadi approval pun nanti mungkin berapa lapis, berapa banyak approval yang harus dilakukan itu tergantung dari kebijakan perusahaan. Ada yang hanya cukup langsung mengajukan ke HRD-nya, ada yang harus melalui kepala lead-nya dulu, tim lead-nya udah oke, masuk ke nanti ke kepala departemennya, kepala departemen oke, masuk ke HR, bahkan mungkin kalau untuk karyawan tertentu, approval-nya harus sampai ke pimpinan tertinggi di perusahaan, misalnya sampai ke level direktur. Jadi skema approval-nya ini nanti bisa kita atur di Odoo. Jadi ada multi level approval-nya ini sudah terfasilitasi di Odoo. Jadi di Odoo ini, di modul leave management ini, kita bisa cek juga ada sisa cuti, kemudian juga ada kalender cutinya. Kita lanjutkan untuk modul payroll, bahwa di payroll ini, di sistem kita nanti bisa set up ada yang namanya struktur gaji. Jadi untuk setiap kalau kita bilang untuk setiap posisi pekerjaan di perusahaan, nanti kita buatkan struktur gajinya. Jadi ada yang general, kemudian sisanya hal-hal yang belum tercantum di struktur gaji baru nanti ditambahkan ke dalam payslip-nya ini pada saat penghitungan payroll. Ini skemanya adalah bahwa dari struktur gaji ini untuk menghitung penghitungan awal payroll karyawan, kemudian nanti akan terintegrasi dengan absensi dan lembur. Jadi ketika dia memiliki lembur, maka penambahannya akan disesuaikan dengan jumlah honor lembur yang diterima. Kemudian juga jika ternyata dia ada absen yang unpaid, karena misalkan dia sudah habis cuti tahunannya yang 12 hari misalkan sudah habis dan akhirnya dia harus cuti dan mengambil yang unpaid cuti, maka nanti dia bisa kena potongan dari absensinya ini. Ini akan mempengaruhi langsung ke hasil akhir dari perhitungan payroll-nya. Nah, jadi dari slip gajinya secara otomatis akan terhitung, kemudian juga karyawan bisa melihat slip gajinya, dan juga laporan pajak segala macam karena di setup sudah disetting, dikonfigurasi di awal, maka semua akan otomatis terhitung juga. Nah, nanti masuk pada saat ke finance, accounting, mereka sudah tahu bahwa pengeluaran misalnya per bulan ini untuk bayar pajaknya berapa, untuk bayar gajinya berapa, itu semua nanti secara detail, secara akurat datanya akan masuk ke sana semua. Oke, kita lanjutkan. Untuk appraisal dan performance juga nanti ada penilaian berkala, kemudian juga penilaian ini sama tadi kita lihat dari kinerjanya, kemudian secara absensi segala macam yang menjadi beberapa poin penilaiannya, ada goalnya apa aja nih yang sudah kita set up dan yang sudah dicapai oleh karyawan kita. Kemudian juga feedback dari pimpinannya atau dari atasannya dan dari rekan-rekannya. Nah, ini akan menjadi acuan nanti manajemen untuk memberikan reward gitu Pak, atau memberikan punishment. Jadi kalau ternyata feedbacknya buruk, nah ini bisa jadi acuan untuk menegur si karyawan ini sampai misalnya ketika sudah pada tahap tertentu yang akhirnya harus dikeluarkan atau di PHK. Kita lanjut. Jadi ini hanya untuk best practice-nya aja. Jadi tadi juga di awal sudah dijelaskan bahwa step pertamanya ini mulai dari kebutuhannya apa, kita catat. Jadi kita mau bangun HRIS ini di perusahaan kita butuhnya modulnya apa saja. Kemudian kita libatkan tim terkait ini, maksudnya dari nanti siapa aja sih user yang akan menggunakan. Kalau perusahaan kita masih kecil dan misalnya di HR hanya butuh 3, kemungkinan kita akan melakukan pengecekan bahwa dari 3 orang ini berapa orang yang apakah nanti masing-masing hanya megang modul sendiri atau mungkin dari 1 orang ini bisa megang beberapa modul yang ada di HR.
Kemudian juga pastikan bahwa nanti sebelum migrasi datanya dibuat bersih dulu. Jadi data-data testingnya itu dihilangkan dulu, baru kita migrasi data real. Kemudian kita dilanjutkan dengan setelah selesai implementasi dan migrasi data, lakukan pelatihan. Dan yang pasti modul itu kita gunakan kalau kita aktifkan modul-modul yang kita pakai yang kita butuhkan ini secara bertahap. Ini maksudnya secara bertahap itu saat di HR pun mungkin kalau kita belum butuh misalkan untuk sampai ke di awal tidak ada proses recruitment, maka kita hanya cukup langsung bisa masih bisa input ya, secara manual import data untuk recruitment itu langsung ke data ke modul employee. Jadi di kemudian hari kalau misalnya memang sudah membutuhkan modul tersebut, baru nanti kita aktifkan. Nah, kemudian jangan lupa juga harus untuk selalu membackup dan memastikan bahwa semua data sistem kita itu secara security sudah memenuhi standar. Jadi jangan sampai sistem kita bisa diakses oleh orang yang tidak berkepentingan, yang ujung-ujungnya mungkin data kita bisa bisa hilang, dicuri atau misalnya dihapus. Oke, kita lanjutkan. Untuk tantangan dan solusi umum bahwa implementasi HRIS itu biasanya ada pada sisi update dan maintenance. Jadi pada saat kita sudah menggunakan dan mengimplementasikan, misalkan saat ini kita berencana dan kemudian implementasi Odoo. Ya, kita juga harus tahu bahwa di kemudian hari 2-3 tahun kemudian, mungkin pada saat atau di satu waktu nanti pada saat kita diharuskan untuk mengupdate sistem kita, maka kita akan butuh support dari orang-orang yang memang mungkin yang lebih paham untuk melakukan update, ataupun mungkin di sisi maintenance pun nanti kita tetap juga akan membutuhkan orang-orang tertentu yang memang paham di aplikasi Odoo. Nah, kemudian juga biasanya ya, tantangannya juga bahwa ketika kesalahan data atau kalau kita misalnya ada human error dari sisi input data atau salah cara input datanya sehingga tidak sinkron atau tidak konsisten datanya. Nah, ini biasanya nanti solusinya adalah kita harus memvalidasi input data sebelum benar-benar masuk, kita harus ada validasi dan approval. Jadi kita bisa memastikan misalkan ya input data untuk penggajian sebelum misalnya di generate itu harus bisa dipastikan dicek ulang terlebih dahulu dan di approve oleh pimpinannya. Nah, kemudian juga tantangannya adalah pada saat implementasi untuk aplikasi HRIS apapun itu, tidak hanya sekedar HRIS, biasanya sistem yang implementasi sistem akan berhubungan dengan user-user yang biasanya resist atau menolak atau tidak mau menggunakan aplikasinya karena mereka biasanya udah nyaman dengan kondisi yang sudah ada. Nah, ini solusinya bagi manajemen adalah melakukan sosialisasi dan pelatihan. Jadi kita memberikan pemahaman dan pengetahuan dari sisi manajemen kepada karyawannya, kepada usernya bahwa sistem ini memang dibutuhkan oleh manajemen dan mewajibkan setiap user atau setiap karyawan untuk menggunakannya. Jadi nanti yang diprioritaskan adalah sosialisasi dan pelatihan terhadap user-user tersebut. Nah, kemudian juga ada tantangannya lain itu adalah jika ternyata misalkan user sudah memiliki sistem lama atau sudah ada sistem sebelumnya yang existing yang sudah dipergunakan, tapi juga ingin mengimplementasikan sistem baru, misalkan dengan menggunakan Odoo, tapi dia untuk sementara waktu mungkin ingin keduanya berjalan dan ingin keduanya diintegrasikan. Nah, ini solusinya kita bisa melakukan itu, jadi nanti kita bisa implementasikan bahwa data yang ada di sistem lama bisa kita komunikasikan ke sistem Odoo kita dengan menggunakan komunikasi data menggunakan interface API gitu kan, interface-nya. Atau mungkin jika nantinya aplikasi lamanya tidak akan dipergunakan lagi, maka kita akan melakukan migrasinya secara bertahap yang pasti akan membutuhkan waktu. Kemudian kita lanjutkan setelah tantangan dan solusi umum. Nah, ini ada berarti udah masuk ke praktik. Oke, sebelum
ke diskusi, mungkin saya akan coba show off dulu. Saya perlihatkan di Odoo itu seperti apa sih. Jadi kalau rekan-rekan yang kebetulan mungkin belum mengenal jauh Odoo, jadi bisa berkunjung langsung ke odoo.com. Oh iya, sudah terlihat ya. Oke. Nah, di odoo.com ini rekan-rekan bisa melihat bahwa Odoo ini bisa dipergunakan untuk banyak kebutuhan. Basicnya, rekan-rekan bisa menggunakan hanya sebatas sebagai website, yang nantinya hanya sebatas website untuk company profile atau landing page, atau bisa menjadikan sebuah e-commerce, kalau misalnya rekan-rekan mau jualan, atau mau mengelola sebuah tempat untuk berjualan, jadi orang-orang bisa mendaftar dan berjualan di sana, atau hanya mau menjadikan sebatas blog, bisa juga jadi forum, bisa juga menjadi sebuah tempat kursus online, e-learning, bahkan bisa dijadikan sebagai tempat kayak sosmednya untuk live chat. Ini untuk kalau misalnya kebutuhannya hanya di lingkungan website. Kemudian, jika ingin menjadikannya sebagai tools sales, tools penjualan, Odoo ini bisa atau memiliki modul CRM, Customer Relationship Management, yang nantinya bisa memanage kita ada leads dari mana, kemudian yang nanti leads-nya ini apakah meningkat menjadi opportunity, atau yang nantinya setelah dari opportunity ini stage-nya jika misalnya deal, nanti bisa kita lanjutkan masuk ke modul sales-nya. Jadi dari sales-nya ini kita bisa mengatur, bisa memanage penjualan, baik itu produk ataupun jasa, yang nantinya bisa sampai ke fitur sisi invoicing-nya, lengkap ada di sini semua. Jadi dari quotation, dari surat, dari penawaran yang kita berikan kepada calon konsumen, nanti sampai ke invoicing ke konsumen tersebut, jika mereka memang tertarik dan membeli produk atau jasa. Kemudian juga bisa saja jika rekan-rekan hanya ingin menjual POS, jadi jika misalnya memiliki kedai kopi dan nggak mau ribet, ya udah pakai Odoo aja, nanti untuk POS-nya tinggal gunakan tablet gitu kan, jadi rekan-rekan udah tinggal jualan langsung, aplikasinya sudah bisa menggunakan Odoo. Bahkan jika misalnya rekan-rekan mau menyematkan, kalau misalnya di satu fitur misalkan yang membutuhkan langganan subscription, nah ini bisa menggunakan fitur langganan. Kemudian juga rental. Jadi untuk sales ini ada banyak juga fiturnya. Kemudian untuk sisi finance, rekan-rekan bisa menggunakan modul akuntansinya saja, fakturnya, pengeluaran juga untuk expense bisa juga, kemudian untuk e-sign, tanda tangan untuk electronic signature, spreadsheet juga, jadi ada fitur baru yang namanya spreadsheet yang bisa seperti tampilannya nanti seperti Excel yang pengolahan data langsung di aplikasi Odoo. Kemudian juga untuk memanage dokumen, jadi nantinya bisa ke pengarsipan dokumentasi atau sistem informasi arsip dokumen. Banyak kalau misalnya lembaga pemerintahan biasanya banyak yang mencari untuk fitur seperti ini. Nah, kemudian juga ada beberapa yang lain, misalnya supply chain untuk inventory, ada manufakturnya, ada untuk PLM-nya, untuk pengecekan kualitas, ada maintenance juga, kemudian untuk purchasing. Jadi kalau misalnya kita membeli bahan baku, kemudian kita produksi sendiri untuk jadi produk kita, nah ini semuanya ada di sini. Kemudian ini untuk HRIS kita, sumber daya, ada karyawan, rekrutmen, ada modul cuti, appraisal, referensi, kemudian ada fleet, yang pengelolaan kendaraan kita. Dan untuk marketing juga ada otomatisasi marketing, email marketing, dan ini hubungannya nanti juga untuk sosial media marketing. Di sini ada terfasilitasi. Kemudian juga untuk layanan itu jasa, ada project, ada timesheet, layanan lapangan, kemudian ada appointment. Kalau misalnya kita jasanya yang untuk booking, ada planning juga untuk mengelola jadwal, seperti yang tadi kita jelaskan di awal. Kemudian ada juga untuk help desk. Ada untuk produktivitas, ada untuk diskusi, ada VoIP, ada approval, ada knowledge base untuk pengetahuan mengelola dokumen kita.
pengetahuan, kemudian juga ada IoT. Jadi kalau misalnya nanti mau terhubung dengan perangkat lain yang bisa kita yang mereka memang bisa memiliki SDK-nya yang bisa dihubungkan ke Odoo. Nanti di Odoo-nya ada namanya IoT box. Ya. Jadi bisa mengontrol, memanage perangkat tersebut menggunakan Odoo. Kemudian untuk mengkustomisasi tampilan Odoo, di Odoo Interface ini ada Odoo Studio. Nah, di sisi bagian dalamnya mungkin bisa kita lihat Odoo itu seperti, jadi ini hanya sebatas pengenalan aja. Jadi di Odoo ini kalau misalnya kita RIS, mungkin nanti yang akan tampil atau modul-modul yang akan kita aktifkan seperti ini. Jadi ada employee, ada payroll-nya, ada untuk operational-nya, ada attendance, ada recruitment, kemudian ada time off untuk cuti segala macamnya, pengelolaan cuti, izin, kemudian ada expense. Nah, jika kita misalnya butuh modul lain, kita tinggal nanti buka yang untuk modul ini. Nanti ada banyak aplikasi yang memang bisa diinstal gitu kan, yang bisa diaktifkan tergantung nanti kita kebutuhannya apa, bisa kita cek kategorinya apa, sales segala macam di sini ada banyak. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu untuk sesi show off-nya hanya memperlihatkan saja, jadi saya tidak terlalu mendalam untuk sampai ke bagian dalamnya bagaimana posisi manajemen konfigurasinya. Nah, jika rekan-rekan ada yang tertarik lebih jauh, mungkin nanti bisa menghubungi tim kita di Jidoka untuk pelatihan khusus atau untuk ikut kelas trainingnya. Oke, mungkin untuk pemaparannya saya cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan ke sesi diskusi dan saya kembalikan untuk waktu ke Mbak Aulia. Silakan Mbak Aulia. Mungkin bisa dijawab dulu ya Pak Tatang untuk pertanyaan pertama dari Pak Nanda Septiana, apakah dapat terintegrasi dengan mesin absensi fisik seperti ZKTeko? Jika ya, bagaimana mekanisme sinkronisasi datanya? Oh, oke. Saya jawab langsung ya. Oke, boleh Pak Tatang. Silakan. Untuk integrasi, kebetulan kita beberapa klien untuk list mereknya sendiri mungkin saya sudah lupa ya. Tapi untuk merek-merek yang memang untuk brand-brand yang memang umum, general, itu sudah bisa auto terkoneksi ke sistem Odoo. Kalaupun tidak, biasanya nanti kita akan melakukan custom di sisi SDK-nya, apakah ada yang harus kita konfigurasi di sisi back-end-nya supaya bisa terintegrasi. Nah, nantinya pada saat sudah terintegrasi, data itu akan auto langsung masuk. Jadi kita udah kita hanya tinggal setting bahwa si mesin absensinya ini nanti hanya sebagai alat untuk mengenal sesuai dengan data yang nanti kita sudah siapkan di sistem. Jadi memang sebelumnya kita juga sudah setting kalau misalnya skema barcode, bahwa barcode ini misalkan berdasarkan nomor induk karyawan. Nah, nanti juga kita masukkan juga nih data kalau misalnya skema sidik jari ini berdasarkan milik karyawan siapa. Jadi nantinya udah tinggal pada saat sign in, saat absen, itu data udah langsung tersimpan ke sistem. Jadi sesuai dengan waktu saat clock in-nya di fingerprint itu. Nah, untuk kekhususannya sendiri untuk merek ZKTeko ya,
ZKT kok. Saya agak lupa sih, tapi yang pasti dulu pada saat kita implementasi, beberapa perusahaan yang menggunakan brand-brand yang umum itu biasanya udah langsung bisa terintegrasi. Meskipun mungkin ada beberapa yang butuh sedikit pendekatan yang agak khusus seperti yang saya tadi sampaikan. Jadi ketika misalnya biasanya bukan tidak dikenal, tapi kita konfigurasinya saja sih yang harus ada penyesuaian. Jadi seperti itu sih Pak Nanda. Oke, Mbak Aul mungkin bisa dilanjut. Siap. Nah, ini menarik nih. Ini yang sering banyak disampaikan atau ditanyakan oleh rekan-rekan di luar di sana juga. Jadi jujur Odoo ini kan produknya aslinya maksudnya produsennya atau yang membuatnya ini kan dari luar Belgium. Nah, Odoo pun dibuat secara general. Pertama, jadi memang tidak dikhususkan untuk satu negara karena semuanya planningnya si pembuat ini atau arsitektur si pembuat ini merancang Odoo ini untuk bisa dipergunakan di mana saja. Nah, tapi terlepas dari itu semua, Odoo ini memiliki juga kekhususan. Jadi mereka juga sudah aware dan sudah mengembangkan dan setiap versi selalu melengkapi bahwa untuk negara-negara tertentu disesuaikan dengan kekhususan negara-negara tersebut. Jadi contoh misalkan kalau untuk Indonesia, Odoo sudah mahfum dan sudah tahu untuk data-data di Indonesia seperti apa, termasuk untuk PPh, untuk kemudian juga yang skemanya perpajakan dan segala macam itu sudah disesuaikan. Nah, itu biasanya mereka berdasarkan secara general atau regulasi umum ya. Jadi bisa dikatakan untuk secara umum berdasarkan regulasi yang ada itu sudah Odoo sudah oke gitu kan. Tapi ingat tetap bahwa ternyata kebutuhan atau kebijakan perusahaan, setiap perusahaan itu biasanya memiliki kebijakan atau kekhususan tersendiri juga terhadap alur bisnis mereka. Jadi di situ biasanya tantangannya bahwa ternyata meskipun sudah komplit atau lengkap, sudah disediakan di Odoo, ternyata ada juga beberapa hal yang tetap butuh disesuaikan karena penyesuaiannya ini lebih ke dalam lebih kepada kebutuhan si perusahaannya. Nah, kemudian apakah modul HRS Odoo yang sudah apakah ada gitu Odoo yang sudah menjadi komplit sebagai HRS Odoo seperti Talenta itu. Nah, mungkin kalau untuk dikatakan ada, tapi ya seperti yang saya bilang tadi, jadi kalau kita lihat di Odoo-nya tadi, jadi kalau kita install, plug semua, itu sudah sesuai dengan sisi regulasinya. Tapi, kembali kepada tadi yang saya jelaskan bahwa, misalkan jika dibandingkan dengan Talenta, kenapa misalnya Talenta bisa lebih detail, lebih lengkap, atau misalnya katakanlah lebih sesuai, karena konteksnya adalah dikembangkan oleh orang Indonesia, yang sudah emang konteksnya untuk berhubungan Indonesia. Sedangkan Odoo masih global, skemanya masih gambaran di atasnya aja, dan intinya kalau kasarnya mungkin masih gelondongan gitu kan, nah masih hanya sesuai dengan regulasi yang ada saja gitu kan. Jadi nah, situ kebutuhannya. Tapi kalau misalnya memang kitanya yang memang belum ada kebutuhan khusus, itu sudah cukup. Berbeda misalnya ketika misalnya kita kembali ke penjelasan tadi, ketika misalnya ada kebutuhan tersendiri atau kebijakan tersendiri, nah itu baru tuh ada yang harus kita sesuaikan. Tapi pada dasarnya itu semua sudah tercover sih. Nah, nantinya kita hanya tinggal konfigurasi, tinggal menyesuaikan saja bagaimana yang akan dibutuhkan, misalkan di kolom-kolom formnya ini kalau ada yang kurang tinggal ditambahkan, kalau misalnya yang udah oke mungkin ada kolom yang tidak kita pergunakan, tinggal itu aja sih.
Cukup Pak Nur Hasan atau mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, siap. Lanjut, mungkin ada lagi? Nah, dari saya nanti satu pertanyaan nih, dari Mbak Aul ada lagi yang mau ditanyain juga nggak tuh? Oke, boleh boleh. Oke, Oke, boleh. Siap. ini yang untuk ini ya, yang untuk door prize ya. Iya, betul, Pak. Antar cara ini duluannya apa yang raise hand-nya? Nanti Mbak Aul yang lihat ya siapa yang duluan raise hand. Oke, boleh. Atau enggak, atau bisa ini ya, chat di kolom komen aja. Ya, langsung siapa yang duluan jawab ya. Oke, boleh. Oke, dari saya dulu. Boleh dimulai. Oke, boleh Pak Tatang. Mas Nah, Tatang. gini aja nih, kebetulan tadi beberapa udah kita jelaskan. Meskipun sepintas, saya harap kalau misalnya rekan-rekan ada yang memperhatikan, ada sepintas saya berikan penjelasan. Jadi jika kita menggunakan fitur absensi di Odoo, bawaan Odoo yang menggunakan layar di Odoo, itu yang ditampilkan di layar Odoo-nya apa? Ayo langsung jawab biar dapat tutor prize nanti dikontak sama Mbak Aul. Apa yang ditampilkan di layarnya? Wih, Nah, udah udah ada langsung yang masuk. jawab. Oke. Oke, Oke, keren lanjut Mbak sekali. Aul, dari Mbak Pandu. Aul. Oke, ini apakah udah ya? Yang jawab satu aja? Kalau dari saya cukup satu. Oke, kalau dari saya kasih kuis ya. Harap menebak asik. Iya, boleh buat lucu-lucuan. Oke, ini pertanyaannya gampang banget. Saya yakin rekan-rekan di sini pasti udah tahu nih ya. Jadi, aku muncul setiap bulan dan bikin kamu tersenyum atau manyun. Siapakah aku? Oke, oke. Ini aku adalah sebuah modul di Odo HRIS ya, rekan-rekan semuanya. Aku muncul setiap bulan. Aku bisa bikin kamu senyum atau kamu manyun. Siapakah aku? Hairo. Yang lain, yang lain. Oke, mungkin kita lanjut ke ini ya, kuis berikutnya nih, karena udah terjawab oleh Pak Hasan dan betul jawabannya adalah payroll. Karena kan siapa sih yang tidak menunggu gaji? Oke. Satu lagi kali ya. Kalau ada, aku, oke. Aku dipakai HR, kamu, kamu masuk kerja sampai kamu resign. Siapakah aku? Siapa nih? Boleh nih dari Mbak Mbak ibu-ibunya.
semuanya atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.